nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM /82 N.3.20 POH.2/11/2025 tanggal Jakarta 25 Juli 2025 dalam perkara nomor 2 dari P.T.P/2026 WKB atas nama terdakwa Antonius Bulu Dapa, Marcelinus Yohanes Dapa, dan Alfonsus Dapa. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana 2/P/2026 WKB Pengadilan Negeri Waikabubak. Dengan hormat, kami yang berdatangan di bawah ini Tuan Basyara SHMH dan juga Abdurrahman SHMH, para advokat atau penasihat hukum pada kantor Veteran Law Firm yang beralamat di Jalan Eltari nomor 25 Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2025 yang aslinya tersimpan di berkas perkara Akwo. Dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Antonius Bulu Dapa, Marcelinus Yohanes Dapa, dan Alfonsus Dapa dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap Antonius Bulu Dapa alias Bapak Alfon, tempat lahir Omba Kamia, umur dan tanggal lahir 62 tahun dan 31 Desember 1964. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Omba Kamia, Desa Tanggaga, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Agama Katolik, pekerjaan petani atau suku. Pendidikan SMA. Yang kedua, nama lengkap Marcelinus Yohanes Dapa alias Anis, tempat lahir Omba Kamia, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Omba Kamia, Desa Tanggawa, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Agama Katolik, pekerjaan petani, pendidikan SMA. Yang ketiga, nama lengkap Alfonsus Dapa alias Alfon, tempat lahir Omba Kamia, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Omba Kamia, Desa Tanggawa, Kecamatan Wawewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Agama Katolik, pekerjaan petani, pendidikan SMA. Pendahuluan Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta persidangan yang kami muliakan. Setelah mendengar surat dakwaan yang telah disampaikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 1 Agustus 2026, melalui kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Antonius Bulu Dapa alias Bapak Alfon dan kawan-kawan hendak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan tersebut. Eksepsi atau nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, sebelum kami memulaikan lebih rinci nota keberatan ini, perkenankanlah kami para advokat dari kantor Veteran Law Firm mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di agenda sidang pada hari ini. Nota keberatan ini kami ajukan bukan semata-mata untuk menjatuhkan jaksa penuntut umum yang telah bekerja keras melaksanakan tugasnya. Melainkan nota keberatan ini kami ajukan dengan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan pada rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif sebagai berikut. Yang pertama, pasal 192 ayat 2 huruf B KUH baru yang mengatur penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang kedua, pasal 192 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru yang menyatakan bahwa jika surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 192 ayat 2 huruf B KUH baru batal demi hukum. Yang ketiga, pasal 206 ayat 1 KUH baru. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang
mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim memutus keberatan tersebut. Yang keempat, pasal 20 KUHP yang mengatur mengenai setiap orang yang melakukan tindak pidana dipidana sebagai pelaku, yang meliputi orang yang pertama melakukan sendiri tindak pidana, yang kedua melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, yang ketiga turut serta melakukan tindak pidana, atau yang keempat menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Yang kelima, pasal 458 ayat 1 KUHP baru 5 ayat yang mengatur bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keenam, pasal 262 ayat 1 KUHP baru yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Perlu kami tegaskan bahwa nota keberatan ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap kewenangan jaksa penuntut umum, melainkan merupakan upaya hukum yang sah dan konstitusional guna memastikan bahwa setiap peradilan terhadap terdakwa berlangsung secara adil, objektif, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta due process of law. Bagaimana telah menjadi asas fundamental, surat dakwaan merupakan landasan sekaligus batasan pemeriksaan dalam proses persidangan pidana yang menentukan sah atau tidaknya seluruh rangkaian proses peradilan terhadap seorang terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan wajib disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam pasal 192 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, setelah kami cermati surat dakwaan dengan nomor register tersebut yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami menemukan beberapa hal yang secara substansial maupun prosedural tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, demi menegakkan prinsip kepastian hukum, kebenaran dan keadilan, kami mengajukan nota keberatan ini sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam mendampingi terdakwa dan memastikan hak-haknya dalam proses hukum yang berjalan. Selain itu, saya menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Prinsip equality before the law menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam membela diri. Oleh sebab itu, pelaksanaan surat dakwaan harus menjadi perhatian utama, mengingat dakwaan yang tidak memiliki unsur kejelasan dan kecermatan dapat berakibat pada ketidakadilan. Dan itu menurut Retno Wulan Sustantio dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik menyebutkan bahwa eksepsi adalah suatu jawaban yang tidak mengenai pokok perkara. Dan menurut Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, eksepsi atau tangkisan terdakwa atau advokat adalah suatu jawaban atau tanggapan terhadap dakwaan penuntut umum. Secara hukum, eksepsi atau keberatan merupakan hak konstitusional dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan yang dasar hukumnya kini diatur dalam pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Yakni, dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim memutus keberatan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kami menyimpulkan terdapat 3 alasan keberatan yang dapat diajukan. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, kompetensi absolut atau relatif. Yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima, yet upon carriage life, dan surat dakwaan harus dibatalkan, obscure. Melalui nota keberatan ini, kami berharap majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan argumentasi yang kami ajukan dengan sesama dan objektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa dengan ini mengajukan nota keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian pendahuluan yang kami sampaikan. Pada primer, pasal kami akan menguraikan secara rinci alasan-alasan yang menjadi pengajuan nota keberatan ini. Dan primer, pasal 458 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berserta. Subsidiary pasal 262 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan matinya orang. Majelis Hakim yang mulia serta jaksa penuntut umum yang terhormat, kami akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi bahwa tepat sekali jika Majelis Hakim yang mulia memperhatikan kualitas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Apakah rumusan delik dan penerapan dakwaan primer pasal 458 ayat 1 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta subsidiary pasal 262 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai kekerasan secara bersama-sama telah sesuai dengan fakta dan bukti kejadian sebenarnya berdasarkan pasal 192 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta selaras dengan pedoman teknis penyusunan dakwaan yang berlaku telah ditetapkan secara imperatif mengenai syarat material surat dakwaan, yaitu wajib memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan secara presisi waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada sesi ini kami akan memperhatikan dan menyoroti khususnya mengenai syarat material yang untuk sebelumnya akan mencari tahu mengenai apa yang dimaksud dengan syarat cerdas, jelas, dan lengkap dengan mengutip dari buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung halaman 12 baik berikut. Yang dimaksud dengan cermat adalah demikian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batal surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misal apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat. Yang kedua, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, apakah surat dakwaan memuat fakta hukum yang sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Yang keempat, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa. Dan yang kelima, apakah tindakan pidana yang didakwakan tidak menjadi. Yang dimaksud jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsurnya berbeda-beda. Dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama, sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas dan diatur dengan sementara. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Bahwa selanjutnya dalam pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menentukan apabila syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 162 ayat 2 huruf B Undang-Undang HAKO tidak terpenuhi, maka surat dakwaan adalah batal demi hukum. Perhatikan di pasal tersebut terdapat dua parameter kumulatif yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat material. Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 1 menentukan 3 alasan keberatan atau eksepsi. Yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Yang kedua, dakwaan tidak dapat diterima, dan yang ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. Majelis Hakim yang mulia telah jaksa penuntut umum yang terhormat, bahwa berdasarkan uraian di atas, kami di penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi kepada jaksa penuntut umum itu dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut. Dakwaan tidak dapat diterima secara kontekstual bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat formil dalam penyusunan surat dakwaan diatur pasal 192 ayat 2 huruf A yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga negaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Bila mana syarat tersebut tidak terpenuhi secara akurat, maka surat dakwaan dapat menyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan subjek hukum. Bahwa alasan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima didasarkan pada fakta bahwa dakwaan
dakwaan yang diajukan mengandung aberratio ictus atau cacat identitas dalam bentuk disqualification dan person. Hal ini merujuk pada pendapat M. Yahya Arahap yang menegaskan bahwa kekeliruan mengenai orangnya berarti terdapat kekeliruan terhadap subjek yang ditangkap atau ditahan, sementara orang tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud. Lebih lanjut, dalam doktrin hukum acara pidana, apabila seorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ternyata bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, maka surat dakwaan tersebut mengandung cacat substansial dalam unsur personal yang mengharuskan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima demi tegaknya keadilan. Setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum, maka sesuai dengan hukum acara, sekarang tibalah giliran kami, tim penasihat hukum terdakwa Antonius Burudapa alias Bapak Alfon, untuk memberikan pendapat mengenai apakah surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum tersebut telah memenuhi asas-asas dari ketentuan hukum untuk mendudukan terdakwa Antonius Burudapa dan kawan-kawan sebagai terdakwa, dan sekaligus menjadi dasar satu-satunya untuk pedoman pemeriksaan persidangan. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 2 terdapat kalimat bahwa pada tanggal 19 Juli 2025 sekiranya pukul 13.00 WITA, terdakwa 1 Antonius Burudapa bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendatangi rumah saksi korban Daud Mondo alias Bapak Jalu yang saat itu sedang duduk bersama saksi Yohanes Burudapa. Dalam poin 4 halaman 3, surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum berisi bahwa ketika terjadi keributan tersebut, saksi Yohanes Burudapa yang pertama kali mengambil 9 parang dan melakukan provokasi di lokasi kejadian yang memicu terjadinya tindakan kekerasan fisik secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa saksi Yohanes Burudapa dan terdakwa 1 Antonius Burudapa dan kawan-kawan terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kematian korban. Terlihat sangat jelas bahwa seluruh rangkaian kejadian tersebut berawal dan disebabkan dari tindakan provokasi dan inisiasi yang dilakukan oleh saksi Yohanes Burudapa di tempat kejadian perkara. Jika dipikirkan kembali dengan lebih teliti, seharusnya saksi Yohanes Burudapa yang pantas disebut sebagai terdakwa utama dalam berkas ini. Karena tindakan yang dilakukannya berupa provokasi bersenjata tersebut merupakan awal penyebab utama terjadinya seluruh konflik dalam perkara ini. Oleh karenanya, surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan error in persona dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, dakwaan batal demi hukum. Dakwaan tidak cermat. Mulyanto dalam yang mengungkapkan bahwa pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa orang lain, di mana pelaku memiliki niat yang diwujudkan dalam perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang secara melawan hukum. Pendapat Mulyanto itu juga menekankan mengenai adanya kesengajaan sebagai hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan fisik atau kematian pada diri korban yang menjadi target utama perbuatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana kejahatan terhadap nyawa dimuat pada dengan judul tindak pidana terhadap nyawa yang mencakup pasal 458 dan pasal 262. Pasal 458 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 262 ayat 2 huruf C yang berbunyi setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dengan menempatkan kata cermat sebagai elemen utama dalam rumusan norma pasal 192 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, secara filosofis dapat dipahami bahwa pembentukan undang-undang menghendaki agar penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 1 terdapat kalimat bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa 1 Antonius Burudapa alias Bapak Alfon datang menghampiri rumah saksi korban Daud Mondo alias Bapak Jalu yang berada di desa Tanggapan. Ketika sampai di hadapan saksi korban Daud Mondo, terdakwa 1 Antonius Burudapa melihat keberadaan saksi Yohanes Burudapa sudah dalam keadaan memegang sebilah parang
Kemudian terdakwa 1 Antonius Buludapa bertanya, apa maksudmu membawa parang ini, Yohanes? Saksi Yohanes Buludapa membenarkan hal tersebut. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa 1 Antonius Buludapa datang menghampiri saksi korban Daud Modok dan saksi Yohanes Buludapa yang berada di teras rumah. Ketika sampai di hadapan para saksi, terdakwa 1 Antonius Buludapa melihat kondisi situasi di lokasi yang sudah memanas dan penuh dengan kepegangan fisik. Hingga kami tim penasihat hukum berpendapat bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana secara utuh. Berdasarkan uraian yang disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum tidak cermat. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mendalilkan bahwasanya terdakwa 1 Antonius Buludapa melihat kondisi fisik dari saksi korban Daud Modok sudah dalam keadaan terdesak oleh massa, tapi tidak menjelaskan kronologi peristiwa sebelumnya secara mendalam yang menyebabkan terjadinya pertikaian yang didakwakan tersebut secara berurutan. Sehingga berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa beranggapan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Jika jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka sudah seharusnya dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, dakwaan tidak jelas, obskur ribet. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 1 halaman 2 terdapat kalimat bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 13 WIB terdakwa 1 Antonius Buludapa datang menghampiri saksi korban Daud Modok dan saksi Yohanes Buludapa yang berada di halaman depan rumah korban. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 2 halaman 2 terdapat kalimat saksi Yohanes Buludapa yang diam-diam memperhatikan kedatangan terdakwa 1 Antonius Buludapa berinisiatif mengambil parang dan mengayunkannya ke arah terdakwa. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 3 halaman 3 terdapat kalimat saksi korban Daud Modok yang merasakan suasana memanas karena perebutan lahan, berusaha menenangkan namun justru terkena sabetan benda tajam yang dibawa oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3 secara bersama-sama. Kemudian jaksa penuntut umum memberikan uraian yang kabur mengenai siapa sebenarnya yang melakukan tusukan mematikan pada dada kiri korban dengan alasan situasi saat itu sedang terjadi pengeroyokan massal. Dalam surat dakwaan poin 16 halaman 6 terdapat kalimat bahwa benar terdakwa 1 Antonius Buludapa dan kawan-kawan telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Daud Modok sebagaimana tertuang dalam visum et repertum nomor 045/FER/RSUD WKB dan 7/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR Hendra Suma selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wai Kabubak yang diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Daud Modok pada tanggal 19 Juli 2025 pukul 15.00. Terdapat luka robek pada dada kiri akibat benda tajam ukuran 3x8 cm yang menembus organ paru-paru dan janin korban. Dengan uraian tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2025 terdakwa 1 Antonius Buludapa juga melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Daud Modok. Sesuai dari uraian di atas, kejadian terjadi pukul 13 WIB. Namun, berdasarkan visum baru dilakukan secara menyeluruh dan laporannya keluar beberapa hari kemudian di RSUD. Jeda waktu yang tidak sinkron antara waktu kejadian dengan penetapan tersangka terhadap para terdakwa memberikan sebuah ketidakjelasan hukum. Karena pada surat dakwaan tersebut, jaksa penuntut umum tidak dapat menjelaskan peran spesifik masing-masing terdakwa dalam jeda waktu tersebut, yang memberikan sebuah kemungkinan bahwa luka mematikan tersebut bukan berasal dari tangan terdakwa 1, melainkan pihak lain. Dengan demikian, kami penasihat hukum terdakwa 1, Antonius Buludapa, menyatakan bahwa dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak jelas dan obskur. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa 1 Antonius Buludapa dan kawan-kawan juga melihat bahwa jaksa penuntut umum tidak mengetahui dan tidak paham mengenai kaidah-kaidah hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwasannya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa 1 yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan tanpa bukti saksi mata yang melihat langsung penyusunan tersebut, bagaimana diuraikan dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, mengingat dalam hukum pidana terdapat asas hukum yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan,
merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang ditentukan pada kesalahan pembuat atau pelaku, dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat tidak jelas, sehingga menjadikan dakwaan bertentangan dengan rasa keadilan. Maka dari itu sudah selayaknya surat dakwaan ini dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya kami menyatakan bahwa dakwaan tidak lengkap. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 11 halaman 5 terdapat kalimat merasa terdesak terdakwa 2 Marcelius alias Bapak Marcel menuruti instruksi massa dan bersama-sama mengundang saksi korban Daud Mondo ke arah kebun. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pada poin 12 halaman 5 terdapat kalimat bahwa benar ketika sampai di lokasi kejadian sekitar pukul 13.45 WITA, terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengeroyok saksi korban Daud Mondo hingga jatuh tersungkur di bawah pohon kopi yang ada di lahan senjata tersebut. Dalam surat dakwaan tersebut tampak jelas terdapat unsur delik yang lain, yakni delik sengketa pertanahan atau hak milik yang belum tuntas. Jika dipikirkan dengan akal sehat, maka dakwaan yang didakwakan tidak memiliki dasar yang konkret, sebab jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan perbuatan yang didakwakan secara menjadi bulat dalam konteks peristiwa perdata yang mendahului. Dengan ini kami meragukan kompetensi dan kapabilitas dari jaksa penuntut umum, karena dalam pasal 143 ayat 2 huruf B ditegaskan bahwa jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut sesuai dengan pasal 143 ayat 3 tentang syarat material surat dakwaan. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Pada bagian kesimpulan, majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum menolak seperti deras ombak yang diselimuti awan hitam untuk memajukan bulan pada malam hari dan menggantikannya dengan turunnya hujan di siang hari. Maka izinkanlah kami berbicara dengan hadikat berdasarkan uraian yang telah disampaikan secara jelas dalam nota keberatan ini. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa jaksa penuntut umum dalam mengumumkakan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Budapa dan kawan-kawan sangatlah tidak tepat dan sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Oleh karena itu, rumusan surat dakwaan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum tidak memberikan gambaran yang pasti serta menimbulkan ketidakjelasan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sehingga menurut hemat kami, surat dakwaan yang disajikan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena mengandung beberapa kesalahan fatal, antara lain dakwaan yang keliru dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab, serta dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dilakukan pada pasal 192 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Hal tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan hukum terdakwa Antonius Budapa alias Bapak Alfon, serta mencederai hak atas pembelaan yang dijamin oleh hukum. Kami selaku advokat menilai bahwa penuntut umum dalam perkara ini telah mengabaikan prinsip objektivitas dalam hidup demi ambisi administratif semata. Sebagaimana kita ketahui, pengadilan yang mulia ini bukanlah ajang untuk sekedar mencari kebenaran, melainkan wahana untuk menegakkan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, tidak sepatutnya penuntut umum memaksakan dakwaan yang bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam nota keberatan seperti ini, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Antonius Budapa alias Bapak Alfon dan kawan-kawan dengan ini memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Waika Bubak yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima nota keberatan atau eksepsi dari kami tim penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDF 82-N-3/20/EOH-2/11/2025 tertanggal 1 Agustus 2026 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang keempat, menyatakan bahwa perkara aku tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Yang kelima, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Dan yang keenam, membebankan biaya perkara pada negara. Atau jika majelis hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.
Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Eksepsi telah dibacakan dari pihak jaksa penuntut umum. Apa sudah siap dengan tanggapan atas eksepsi tersebut? Kami waktu atas tanggapan atas dari Baik, karena penuntut umum membutuhkan waktu, maka sidang hari ini ditunda. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Baik, sidang pada hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada agenda selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan. Maka sidang hari ini akan ditutup. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk hal komunikasi. Imam Muta siap? Imam Muta siap? Penetara siap? Sidang Pengadilan Negeri Waika Bubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 2/P.B/2006/PN Waika Bubak pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum boleh dihadirkan para terdakwanya. untuk terdakwa belum di ruang persidangan dan Baik, saudara terdakwa, sebelum sidang dilanjutkan, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon berdiri dan saya sebutkan identitasnya lalu apakah benar atau tidak. Terdakwa 1 Antonius Buludapa alias Bapak Alfon, umur 62 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Kampung Ombak Kamia, Desa Tanggaba, Kecamatan Lorenga Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Benar? Silakan dulu. Terdakwa 2 atas nama Marcelinus Yohanes Dapa alias Anis, umur 20 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Kampung Ombak Kamia, Desa Tanggaba, Kecamatan Lorenga Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Benar? Silakan dulu. Terdakwa 3 Alfonsus Dapa alias Alfon, umur 28, pekerjaan petani, beralamat di Kampung Ombak Kamia, Desa Tanggaba, Kecamatan Lorenga Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya. Benar? Baik, selanjutnya kepada penuntut umum dipersilakan membaca tanggapan eksepsi. Dari pihak penasihat hukum sudah mendapatkan salinannya. Baik, silakan. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta penuntut sidang yang kami hormati. Pertama-tama perkenalkan nama kami selaku penuntut umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas keberatan eksepsi dan saudara tim penasihat hukum terdakwa dan dengan aman, tertib dan lancar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waika Bubak yang telah memberikan kesempatan kepada kami membacakan surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam persidangan terbuka umum pada Kamis 20 Juni 2026. Tak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah mendampingi terdakwa di sidang pengadilan ini. Semuanya dilakukan dalam rangka menjadi keadilan material pada keadaan yang tidak tinggi bersama ini. Terdakwa atau penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum setelah surat dakwaan tersebut selesai dibacakan dalam sidang pengadilan. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa oleh penasihat hukum terdakwa dan kesempatan yang sama telah diberikan kepada kami dalam menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut terdakwa. Bahwa setelah kami baca dan mempelajari pokok keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum nomor
register perkara PDN 176/P320/P22/11/2025 tanggal 14 Januari 2006 dan disimpulkan bahwa materi keberatan dalam penasihat hukum terdakwa pada pokoknya adalah surat dakwaan tidak dapat diterima dalam bentuk personal dan kedua adalah surat dakwaan batal demi hukum di mana bahwa dakwaan yang ditujukan oleh jaksa penuntut tidak cermat dan surat dakwaan menyatakan bahwa tidak satu atau 10 dakwaan mengenai kondisi fisik dan saksi korban dalam mulut dalam keadaan terdesak dan masak. Jadi kita surat dakwaan kabur atau super liver dan yang keempat adalah surat dakwaan tidak lengkap dan surat dakwaan tersebut tak jelas terhadap delik yang lain. Sekiranya terlebih dahulu kami umum mengungkapkan pendapat tentang dasar hukum keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Terdakwa dakwaan penasihat hukum yakni berbeda dalam pasal 206 ayat 1 KUHP bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 KUHP dan juga tidak ada alasan keberatan, yaitu pengadilan tidak berwenang maju perkara. 2. Dakwaan tidak dapat diterima bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. Objek keberatan yang berarti dasar terdakwa pada dasarnya ditujukan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum setelah satu berkenaan penentuan subjek pelaku tindak pidana. Yang kedua, uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan. Yang ketiga, peran para terdakwa dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, keberatan dijadikan oleh tim penasihat hukumnya terdakwa dengan keabsahan dan kejelasan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak memiliki dasar karena surat dakwaan telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sebaliknya lanjut disampaikan oleh Pak. Izin yang mulia, baik. 4. Analisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa. Bahwa dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa, perkenalan kami selaku penuntut umum untuk membahas analisis terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah 1. Dalil error in persona. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan mengandung error in persona, yaitu kesalahan dalam menentukan pelaku pidana. Dalam menanggapi tersebut, mendapat bahwa keberatan tersebut tidak berdasar secara hukum karena dalam surat dakwaan identitas para pihak telah disebutkan secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, agama, pekerjaan, kewarganegaraan. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, syarat formil dalam musim surat dakwaan diatur dalam pasal 192 ayat 2 huruf A yang berbunyi penuntut membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Identitas tersebut bahkan telah dibenarkan oleh para pihak terdakwa serta para saksi dalam persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang didakwa. Selanjutnya telah dilakukan 2. Dalil dakwaan tidak cermat. Penasihat hukum terdakwa juga menyatakan bahwa surat dakwaan tidak disusun secara cermat. Namun demikian, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan telah memenuhi unsur kecermatan karena telah menguraikan secara jelas mengenai waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti, tempat terjadinya tindak pidana atau tempus delicti, kronologi peristiwa pidana, akibat dari perbuatan para terdakwa. Selanjutnya dapat dibacakan 3. Dalil dakwaan tidak lengkap. Penasihat hukum juga menyatakan bahwa surat dakwaan tidak lengkap, namun pendapat tersebut tidak tepat karena surat dakwaan telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Selanjutnya dapat dibacakan 5. Kesimpulan atau penuntut. Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta penuntut sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya 1. Menolak eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa alias Bulu Dapa alias Bapak Alfon, Marcelus Yanes Dapa alias Anis, Alfonsus Dapa alias Alfon. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 176/20/EUH-2/11/2025 tertanggal 1 Agustus 2026 telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Demikianlah tanggapan ini dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Waikamubak dalam sidang tanggal 15 Agustus 2026. Waikamubak 15 Agustus 2026, Jaksa Penuntut Umum Yusuf Gandhi Matabrata dan Faisal SMK. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara telah memenuhi isi tanggapan eksepsi yang dibacakan oleh penuntut umum? Bukan para terdakwa sudah paham? Setelah mendengar eksepsi dari penuntut umum, majelis hakim akan menunda persidangan tanggapan eksepsi. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal berapa? Baik, akan ditunda dengan waktu yang telah ditentukan. Agendanya pembacaan tanggapan eksepsi, maka sidang kali ini akan ditutup. Baik, setelah mendengar eksepsi dari penuntut umum, majelis hakim akan menunda persidangan untuk putusan selah. Sidang ditunda akan dilaksanakan pada pekan depan, hari Jumat. Tanggal berapa, Panisa? Baik, tanggal 3 Juli dengan agenda pembacaan putusan selah. Maka sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Yang sudah siap? Yang sudah siap? Mereka siap? Sidang Pengadilan Negeri Waikamubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 2-P.B-2026-PN Waikamubak pada hari ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda sidang sebelumnya, hari ini sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan selah atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim akan membacakan putusan selah. Namun sebelum putusan selah dibacakan, kami meminta penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa. Terdakwa boleh dimasuki ruang sidang di Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Waikamubak yang mengadili perkara pidana dan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah dalam perkara atas nama terdakwa 1. Nama lengkap Antonius Guludapa alias Bapak Alfon. 2. Nama lengkap Marcelus Yohanes Dapa alias Anis. Terdakwa 3. Nama lengkap Alfonsus Dapa alias Alfon. Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikamubak nomor 2-P.B-2026-PN Waikamubak tanggal 8 Januari 2026 tentang penunjukan majelis hakim. Selanjutnya penetapan majelis hakim nomor 2-P.B-2026-PN Waikamubak tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang. Dan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Baik, akan saya berikan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum bahwa ia terdakwa 1. Antonius Guludapa alias
korban Martinus Malo Kadu alias Bapak Clara melihat saksi Chris Santos Judika Papo alias Judika bersama dengan temannya melewati depan kios saksi korban menemukan 2 unit sepeda motor. Lalu saksi korban memanggil mereka untuk singgah dan bercerita. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 atau Guru Dapa alias Bapak Alto bersama-sama dengan terdakwa 2 Martinus Dapa alias Agis, terdakwa 3 Agus Dapa alias Alfon, dan Fitrianus Satrianto Dapa alias Fitri. Korban memencuri Yusuf Papo mengalami luka sebagaimana surat hasil visum Agnagato PTG Puskesmas Panggala Kecamatan WWA Tanah nomor 294 dari PER dari PKM strip TGB strip Romawi tahun 2005 tanggal 12 Juli tahun 2005 yang dibuat dari tanda tangan oleh Dr. Melda Florati Selan dengan hasil pemeriksaan pada proses sebagai berikut. Yang pertama, leher terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri dengan panjang 14 cm, lebar 14 cm, dalam luka 4 cm. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pada bagian bahu terdapat luka terbuka beraturan pada bagian kiri dengan panjang 4 cm. Dianggap telah dibacakan. Yang berikutnya pada bagian dada terdapat luka terbuka beraturan pada dada bagian kiri dengan panjang 21 meter. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Lalu pada bagian punggung terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan panjang 17 cm, lebar 4 cm, dalam luka 1,5 meter. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang berikutnya ada alat gerak atas terdapat luka terbuka di lengan kiri bagian bawah dengan panjang 12 cm, lebar 3 cm, kedalaman luka 2 cm. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan luar, luka terbuka pada leher, dada dan lengan kanan akibat kekerasan dan ada sehingga menimbulkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan. Bahwa akibat dari luka-luka yang dialami oleh korban Novensius Yudus Papo mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor 75 garing DS titik MW garing W titik TNG garing 9 garing SPD garing 2005 tanggal 13 November yang ditandatangani oleh Lurus Bulu selaku PJ Kepala Desa Nareda Uni. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 atau Guru Dapa alias Bapak Alfon bersama-sama dengan terdakwa 2 Pascal Johannes Dapa alias Agis, terdakwa 3 atau Agus Dapa alias Alfon, dan Fitrianus Satrianto Dapa alias Fitri. Korban Martinus Malo Kadu mengalami luka sebagaimana surat visum Agnagato Rumah Sakit Maritas nomor 19 dari PER dari 7 dari 2005 tanggal 18 Juli yang dibuat dari tangani oleh Dr. Anjeli Mediwati Bura telah melakukan pemeriksaan kepada Martinus Malo Kadu dengan hasil pemeriksaan berikut. Pada tubuh korban, pada kepala pasien tampak luka terbuka pada bagian pipi kiri yang ukuran 10 kali 5 kali 3 cm disertai dengan pendarahan aktif. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ronsen kepala didapatkan patah tulang kaki kanan dan kiri. Yang berikutnya ronsen tangan kanan didapatkan patah tulang dan ditusuk dari lengan kanan disertai dengan adanya patah tulang pada jari kaki kanan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien laki-laki usia 37 tahun mengalami luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada jari manis dan kaki kanan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Para pihak karena azan mungkin sidang diskors untuk sementara, sidang akan dilanjutkan ketika ada Tuh. sidang dinyatakan dibuka kembali. Baik, saya izin lanjutkan kembali. Pada kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien laki-laki berusia 30 tahun mengalami luka terbuka pada pipi kiri, luka terbuka pada jari manis dan kelingking tangan kanan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa ia terdakwa 1 dan 2 dan 3 tidak pada waktu tertentu yang
bertempat tinggal di pinggir jalan raya Kampung Kampian. Yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini setelah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan atau dibuka hukum dan penggunaan tenaga bersifat melawan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan matinya orang terhadap korban Konvensius Dudipus Tani Mambo alias Tani perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa yang salah dari Dudus. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juli, saksi korban Martinus Malo Kadu alias Bapak Clara, dia saksi Chris Santos Yudika Papo alias Yudika bersama dengan temannya melewati video saksi korban menggunakan 2 unit sepeda motor. Selanjutnya dianggap telah dikerjakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 atau Dulu Dapa alias Bapak Alfon bersama dengan terdakwa kedua Martinus Yohanes Dapa, 3 bersama dengan terdakwa ketiga Alfons Dapa alias Alfon dan Trianus Alfredo Dapa alias Fitri. Korban Konvensius Dudipus Papo mengalami luka sebagaimana surat hasil visum et repertum UPTD Puskesmas Anggaba Kecamatan Wewenang nomor 294 tanggal 14 Juli tahun 2005 yang dibuat dari tangani oleh Dr. Elda Lorandi Serang dengan hasil pemeriksaan yang pada bawah sebagai berikut. Pada bagian leher terdapat luka terbuka pada leher bagian kiri dengan panjang 14 meter dan tidak dapat dibacakan. Selanjutnya pada bagian bahu terdapat luka terbuka. Pada bagian bahu terdapat luka terbuka berat pada bahu kiri dan tidak dapat dibacakan. Lalu pada bagian dada terdapat luka terbuka berat pada dada bagian kiri dan tidak dapat dibacakan. Selanjutnya pada bagian punggung terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri dengan panjang 17 cm dan tidak dapat dibacakan. Pada bagian panggul terdapat luka terbuka pada panggul dengan panjang 15 cm dan tidak dapat dibacakan. Alat gerak atas terdapat luka terbuka lengan kiri bagian bawah dengan panjang 12 cm selanjutnya tidak dapat dibacakan. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh saksi anggota 2. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi dari hasil pemeriksaan 2 itu untuk pada leher, dada dan tangan kanan kekerasan benda tajam sehingga menimbulkan pendarahan lebar dan kerusakan ringan. Bahwa akibat dari luka yang dialami oleh korban Konvensius Dudipus Papo mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian. Selanjutnya dianggap telah tersekat. Pada tubuh korban, pada kepala pasien tampak luka terbuka pada titik kiri dengan ukuran 10 kali 5 kali 3 cm disertai dengan pendarahan aktif. Berbeda luka pada jari kelingking dan jari manis tangan kanan dengan ukuran masing-masing. Selanjutnya dengan tersekat. Setelah mendengar pada pembacaan keberatan dari terdakwa dan pendapat dari imbang bahwa terdakwa yang juga persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo, pasal 69 ayat 1 huruf A, 6 ayat 5 nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Imbang bahwa atas dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa telah memberikan nota keberatan atau eksepsi secara tertulis yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak jelas dan tidak lengkap. Dia bahwa saudara penuntut umum menyusun dakwaan dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Penasihat hukum terdakwa memohon primer. Yang pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk selanjutnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM Drik 11 garing P.4 titik 9 garing MPW garing FUH garing titik 2 garing 5 garing 2016 tertanggal 20 Juli 2016 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya memerintahkan terdakwa Martinus Yohanes Dapa anak Bapak Alfon dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini.
kami penasihat hukum memohon putusan yang seadil-adilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian nota keberatan ini disampaikan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berpandangan secara objektif dan dari sudut pandang yang paling objektif. Selanjutnya yang telah dibacakan, yang kedua menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM strip 176-20/EUK-2/11/2025 tanggal 1 Agustus 2026 telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Menimbang dan seterusnya, menimbang bahwa pada keberatan yang keempat, penasihat hukum menyebutkan bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, exceptio obscurable, dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak diterima. Selanjutnya menimbang bahwa surat dakwaan dalam proses pidana dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan dari terdakwa, dan seterusnya. Menimbang bahwa syarat-syarat harus dipenuhi dalam pembuatan surat diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan. Menimbang bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 492K/KR/1981 tanggal 8 Januari 1983 junto putusan pengadilan tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 nomor 1881-P.S/PT-BJM strip. Syarat material surat dakwaan adalah adanya rumusan lengkap, jelas, dan tepat mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan dengan hukum pidana. Menimbang dalam pasal 143 ayat 2 KUHP tentang penuntutan menyebutkan bahwa harus adanya uraian secara jelas dan seterusnya. Menimbang surat dakwaan dikatakan tidak memenuhi syarat material atau cacat dalam material ketika dakwaan tersebut: a. Dakwaan kabur, tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana atau mencampur urusan tindak pidana lain, adanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam surat dakwaan. Menimbang dalam buku pedoman surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 14 hingga 16 dirumuskan perumusan secara cermat, jelas, lengkap sebagai berikut: a. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian dan seterusnya. B. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik dan seterusnya. C. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan yang mencakup semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Menimbang bahwa dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung 1985 halaman 14 hingga 16 dirumuskan perumusan cermat dan jelas, yaitu sebagai berikut: a. Cermat adalah ketelitian dan kehati-hatian, dan seterusnya. B. Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan tidak menimbulkan kekaburan atau pengertian ganda, dan seterusnya. C. Lengkap adalah tidak ada kekurangan dalam uraian surat dakwaan, harus mencakup semua unsur-unsur, dan seterusnya. Menimbang bahwa perumusan dakwaan secara jelas sangat relatif, hendaknya terdapat uraian konkret mengenai apakah keadaan itu menunjukkan bila terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui, mengerti untuk apa dan sebab apa mereka didakwa, maka halnya surat dakwaan sudah memadai. Menimbang surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat material apabila surat dakwaan tidak terang, dan seterusnya. Menimbang dalam pasal 143 ayat 3 KUHP menyebutkan bahwa apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B, maka dinyatakan batal demi hukum. Menimbang dalam pasal 156 ayat 1 KUHP bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil
Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya yang telah dibacakan, menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam pasal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum perorangan yang diajukan sebagai terdakwa dan seterusnya. Unsur 2. Merampas nyawa orang lain, menimbang bahwa merampas nyawa orang lain mengandung arti adanya kematian korban yang dikehendaki oleh pelaku dan seterusnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, barang bukti diketahui bahwa para terdakwa melakukan secara bersama-sama terhadap korban menggunakan parang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang ketiga, unsur turut serta melakukan, bahwa berdasarkan fakta hukum para terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 458 junto pasal 20 huruf A KUHP nasional telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan satu alternatif pertama. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kumulatif kedua, yaitu pasal 262 ayat 3 KUHP nasional. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut meliputi setiap orang melakukan kekerasan secara bersama di muka umum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dan seterusnya. Menimbang bahwa para terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan kehukuman namun terhadap terdakwa 3 yang menyangkal perbuatannya, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti persidangan terdakwa 3 terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan seterusnya. Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa dan seterusnya. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana majelis hakim mempertimbangkan pendekatan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan ketentuan pasal 54 KUHP nasional. Menimbang bahwa para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu keadaan yang memberatkan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa dilakukan secara kejam, perbuatan para terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Keadaan yang meringankan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Para terdakwa menyesali perbuatannya. Mengadili, yang pertama menyatakan keberatan dari terdakwa tersebut tidak diterima. Yang kedua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini atas nama Marcelinus Yohanes Dafa alias Bapak Alfon. 3. Menanggungkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir. Demikianlah putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri WK Gubag pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 oleh Saringa Gulanti SHMH selaku Hakim Ketua, Umuani Sentosa SHLM dan Kalani Harumi SHMH. Masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 11 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Nazrul Rasyid SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri WK Gubag serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, eksepsi dari penasihat hukum